Pertemuan bersejarah Donald Trump dan Vladimir Putin di Alaska menjadi sorotan dunia, dari sambutan karpet merah hingga kesepakatan mengakhiri perang Ukraina. Momen ini disebut membuka babak baru politik global. Akankah Zelensky menerima skenario perdamaian versi Trump-Putin atau justru memilih melanjutkan perang? Inilah hot topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Trump dan Putin sepakat hentikan perang Ukraina, Eropa panik. Presiden Rusia Vladimir Putin memperoleh citra sangat positif setelah kehadirannya di wilayah Amerika Serikat. Sebagian kalangan menilai Putin merebut kemenangan politik signifikan, meski tidak berarti Trump kalah dalam permainan global. Kemenangan itu ditandai dengan sejumlah hal. Pertama, Putin disambut karpet merah saat menginjak kaki di Anchorage. Karpet ini digelar oleh tentara Amerika Serikat berseragam loreng di bawah tangga pesawat kepresidenan Rusia. Kedua, Trump menyambutnya dengan tepuk tangan dan salam akrab berupa tepukan lembut di lengan Putin. Ketiga, Trump mempersilahkan Putin naik bersama dalam The Beast, sedan limusin jumbo, menuju lokasi pertemuan di pangkalan militer Pentagon di Alaska. Keempat, penampilan Trump dan Putin dalam konferensi pers bersama tampak sangat rileks. Kelima, saat meninggalkan Alaska, pesawat Putin dikawal 2 jet tempur F-35 milik Amerika hingga memasuki wilayah udara Rusia. Yang paling signifikan dari semua itu adalah kesepakatan Trump dan Putin bahwa perang Ukraina harus diakhiri secara menyeluruh dan permanen. Bagian terakhir ini memperlihatkan tekad Putin yang diakomodasi Trump, sekaligus menunjukkan perbedaan sikap Gedung Putih dengan Ukraina dan Eropa. Dalam wawancara dengan Fox News setelah pertemuan, Trump menyebut Rusia adalah kekuatan sangat besar yang tak mungkin dihadapi Ukraina. Tidak ada pilihan lain bagi Ukraina, segeralah buat kesepakatan, kata Trump. Menurut media Axios, pernyataan ini mempengaruhi percakapan telepon Trump dengan Volodymyr Zelensky segera setelah pertemuan Alaska berakhir. Sumber di Gedung Putih menyebut komunikasi Trump dan Zelensky berlangsung sulit. Trump berbicara dengan Zelensky sekitar 1,5 jam, didampingi Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan utusan khusus Steve Witkoff. Hambatan kuat muncul karena Trump mendorong penyelesaian cepat tanpa gencatan senjata, berbeda dengan keinginan Ukraina dan Eropa. Para pemimpin Inggris, Prancis, Italia, Jerman, Finlandia, Polandia, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte, serta Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga bertemu Trump secara virtual. Selama 30 menit, Trump memaparkan pokok pembicaraannya dengan Putin di Alaska. Pertemuan itu menjadi tindak lanjut menuju pertemuan langsung Trump dan Zelensky di Gedung Putih pada Senin, 18 Agustus 2025. Lewat akun Truth Social, Trump menyebut pembicaranya dengan Ukraina dan Eropa berlangsung konstruktif. Semua pihak menurutnya sepakat bahwa cara terbaik mengakhiri perang adalah perjanjian damai permanen, bukan sekedar gencatan senjata yang seringkali tidak efektif. Sebelumnya, Trump juga memuji tekad dan komitmen Putin untuk mengakhiri perang. Dalam konferensi pers, Putin balik memuji Trump dan mengatakan seandainya Trump berkuasa saat itu, perang Ukraina bisa dihindari. Trump sendiri berulang kali menyebut perang Ukraina adalah perangnya Joe Biden. Sejak pecah perang, Amerika telah menggelontorkan bantuan senilai 360 miliar dolar Amerika Serikat ke Ukraina. Ukraina dan para pendukung Eropanya, terutama Inggris, terus mendorong gencatan senjata sementara. Rusia tidak menolak gagasan itu, namun berpendapat langkah tersebut hanya akan memberi waktu bagi Ukraina menerima lebih banyak senjata barat serta melanjutkan mobilisasi tentara di saat pasukan Rusia unggul di garis depan. Lantas, apa skenario politik setelah pertemuan Alaska dan briefing Trump dengan pemimpin Ukraina serta Eropa? Pertemuan Zelensky di Gedung Putih awal pekan ini bisa menentukan banyak hal. Trump berpeluang menjabarkan isi pembicaraannya dengan Putin yang tidak sepenuhnya diungkap ke publik. Trump tampaknya akan mengikuti sebagian besar skenario Rusia, meski ada hal-hal tertentu yang ditolaknya. Salah satunya konsesi teritorial, terutama wilayah Crimea dan Donbas, yang realitasnya hampir mustahil direbut kembali oleh Ukraina. Putin kemungkinan tidak mendapatkan semuanya, seperti Kherson dan Zaporizhzhia. Namun pengakuan atas integrasi Crimea dan sebagian Donbas sudah menjadi kemenangan strategis bagi Moskow.
Mengenai aksesi Ukraina ke NATO, Trump dalam beberapa kesempatan sepakat untuk menundanya tanpa batas waktu. Sanksi terhadap Rusia yang dijatuhkan Amerika Serikat dan Uni Eropa kemungkinan juga akan dilonggarkan bertahap. Sebaliknya, jalan Ukraina untuk bergabung ke Uni Eropa mungkin tidak akan dihalangi, tergantung keputusan Kiev dan Brussels pasca perdamaian. Rusia sebenarnya menghendaki Ukraina berstatus netral seperti Austria dengan postur militer terbatas. Dan apakah Zelensky akan menerima kesepakatan ini? Itu tergantung niat elit Ukraina melanjutkan perang atau berhenti dengan konsekuensi pahit. Dalam sejarah politik militer, pihak yang kalah perang tidak pernah bisa mendikte negosiasi akhir. Masalahnya, Ukraina faktual menjadi proksi Uni Eropa dan NATO. Dukungan politik, dana, dan senjata dari Barat membuat Kiev berani meladeni Rusia. Di titik ini, peran Trump sebagai presiden adidaya sekaligus pengendali NATO bisa menentukan arah penyelesaian. Dia bisa menghentikan dana dan senjata ke Ukraina sekaligus menekan Uni Eropa agar menghentikan tekanan terhadap Rusia. Faktanya, sebagian besar kekuatan utama Eropa sudah sangat bergantung pada Washington. Dengan kapabilitas militer terbatas, mereka tidak mampu menghadapi Rusia secara langsung. Putin sendiri menunjukkan gestur politik jelas dengan datang ke Amerika menemui Trump. Kehadirannya membuktikan ia tidak bisa diisolasi dari panggung global. Meski sebelumnya Eropa dan pemerintahan Biden berupaya keras. Pertemuan Alaska juga memberi sinyal bahwa Amerika dan Rusia, dua negara yang sebenarnya bertetangga dekat, punya banyak peluang kerjasama saling menguntungkan. Trump melihat peluang besar bagi Amerika sembari memahami kepentingan Rusia. Jika Zelensky tetap menolak skema Trump-Putin, bukan tidak mungkin Washington menarik diri sepenuhnya dari masalah Ukraina. Jika itu terjadi, kerugian besar akan dialami Ukraina dan Eropa. Sementara Rusia justru akan diuntungkan. Tanpa dukungan Amerika, perang akan membuat Ukraina semakin lemah, sedangkan kapabilitas Eropa sangat terbatas. Situasi ini menempatkan Zelensky pada pilihan sulit. Masa jabatannya sendiri sudah kadaluarsa. Sementara Eropa juga menghadapi risiko besar. Melanjutkan perang sama saja menantang kekuatan nuklir Rusia dengan konsekuensi mengerikan. Karena itu, diplomasi menjadi jalan terbaik. Tribuners, pertemuan Alaska jelas bukan langkah terakhir, melainkan awal menuju titik temu. Pertemuan itu berharga karena Trump bisa mendengar langsung tujuan politik Rusia, lalu menimbang bagaimana menemukan keseimbangannya dengan Ukraina. Bahwa Putin menikmati keuntungan besar dari kehadirannya di Amerika adalah konsekuensi logis dan masuk akal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.